Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah kompak nih. Alhamdulillah. Bersyukur. Kalau saya ngomong asik, jempol ke atas bilang jos. Asik? Jos. Alhamdulillahilladzi la narju illa fadlah wa la nakhsha illa adlah wa la na'tamidu illa qawlah wa la numsiku illa bihablillah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala ta'ala surah Nisa ayat 34. Di tengah-tengahnya kalau di Al-Quran itu baris keduanya. Baris pertama, kedua saya langsung di tengah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas-shalihatu qanitatun hafidatul lil ghaibi bima hafidallah. Al-ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atul mu'min. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini Allah pertemukan aku dan kamu. Lebih baik saya datang memberi ilmu daripada ketemu kamu. Jelek buntutnya. Dengan ilmu kita bisa apa-apa. Enggak ketemu kamu enggak apa-apa. Saya nggak ngomong gitu, Bu. Ibu ini masih muda dibanding dengan ibunya. Alhamdulillah saya bahagia. Ini kali pertama saya ceramah sudah lama sekali, yaitu dulu bersama Ibunda Hajah. Kok lari jenengan? Ya, coba. Oh iya. Dulu ingat kesini ya, ceramah itu pakai toa. Yang bawa Ibunda Hajah Mariana. Itu di sini. Lurahnya masih jelek loh. Sekarang juga masih. Isi yang ngomong ibu ya, bukan saya. Belum ada AC-nya. Sini maksudnya. Kayak aneh. Dulu belum ada, sekarang ada. Alhamdulillah. Tapi dibuka semua jendela, agak ngepek. Alhamdulillah lagi, ya Allah. Lama banget ya, itu tahun berapa ya? Saya 2002 itu masuk di BSD. Lalu ngasih pengajian di Permata. Setelah itu ngetop di BSD. Wah, alhamdulillah. Sampai Bu Hajar Mariana itu ngundang ke rumahnya. Anak masih kecil-kecil sampai sekarang pada gede-gede. Jadi saya ini udah tua, tapi masih kelihatan. Yang dia ngomong tua itu dengki. Orang kelihatan masih muda, saya bukan. Alhamdulillah. Insyaallah. Umur 60 ini.
buat saya. Dibanding pasangan. Saya bahagia ini Bu Neng Wita, mana orangnya? Yang mana sih dong? Masya Allah cantiknya. Neng Wita. Udah lama dulu masih kecil saya kesini. Tahun 2002 masih SD dulu ya. Neng. 2002. 4 tahun lah saya. Belum SD. Enggak Ustaz, masih kuliah dari 2. Oh gitu. Sekarang anaknya udah? 3. Pertama umur? 20. Sama-sama di aula. Oh iya, perempuan ya? Oke, perempuan masih bisa untuk saya. Alhamdulillah lagi ya Allah ketemu bunda-bunda yang cantik-cantik dari teater nih, Masya Allah di depan ini. Dulu mas setiap RT ada pengajian saya ngisi karena Pak Haji Khotib sakit waktu itu, suaranya kecil jadi Bang Awang belum gede, masih kuliah, jadinya saya gantiin terus. Begitu beliau sudah tidak ada, maka harus Bang Awang udah lulus kuliah, diangkatlah jadi amil. Alhamdulillah beliau gantiin saya. Saya gantiin bapaknya, begitu anak udah jadi sarjana gantiin saya. Dulu saya yang mewakili dulu di mana-mana tuh di Ciater. Alhamdulillah. Itu 15 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Sekarang di BSD udah 23 tahun saya. Masya Allah. Alhamdulillah lagi ya Allah. Ini orang-orang dulu berarti ya? Ya kita canda dulu dan jenangin dulu ya. Ceramah itu nggak penting. Yang penting seneng dulu. Betul nggak? Kalau udah seneng apa aja enak, betul nggak? Maka kalau punya suami, senengin dulu suami. Kalau udah seneng gampang ngambil duit. Dompetnya gampang diambil. Serius. Kalau ibu nggak nyenengin, susah keluarnya. Makanya salah satu cara untuk suami itu jor-joran adalah senengin. Di mana tuh? Di kasur. Gampang banget kalau udah seneng suami. Saya kalau udah seneng, udah apa aja. Ya Anda pengen lihat mobil, ayo kita lihat. Katanya ada mobil keluaran baru, ayo tunjuk aja mau. Setelah nunjuk, kita istighfarin, sholawatin, lalu kita kita tengok harganya berapa? 900 juta. Punya uang berapa? 50 juta. Masih gak jauh banget ya? Insya Allah akan kebeli, insya Allah kebeli. 2 tahun kemudian kebeli gitu. Kalau udah seneng bu suami, apa aja dikasih. Alhamdulillah. Itu yang kedua, yang ketiga, yang keempatnya, masya Allah. Ini seteater cuma segini yang datang. Pertanyaan saya cuma segini yang datang. Ya udah iya. Yang lain enggak. Alhamdulillah saya kesini juga membawa tim dari sahabat yatim. Ada Mbak Devi dan temannya. Nanti insya Allah akan berbagi untuk ibu. Mau nggak saya kasih hadiah? Mau nggak? Hadiahnya cinta. Alhamdulillah. Nanti ya. Salawat dan salam terutama bagi Rasul Muhammad. Semoga kita semua tetap istiqomah menjadi umat Rasulullah Muhammad sampai kita wafat, menuju akhirat, mendapat syafaat dan bertemu Rasulullah Muhammad, mendapat tempat yang paling nikmat yakni al-jannah, surga-surga. Alhamdulillah. Asyukur. Asik. Tolong dijos. Kalau ini dijos, kalau ibu dijus. Iya. Kalau masih ada suami. Ini kayaknya banyak janda. Kelihatan gini, lihat saya gini. Kalau masih suami gini biasa lihatnya.
kasih ya. Saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini air apa? Jus. Jus. Kok pahit? Karena yang manis yang di dia. Biar aja Wita jadi manis. Saya kok begitu ngomong tuh di TikTok yang nonton 6.000. Alhamdulillah. Ada yang 1, sekian juta. Cuma mau gitu dong. Kok pahit? Ternyata manis di dia. Iya. Bila ingin melihat ikan tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Dengerin dulu. Makanya jangan jadi orang yang so tahu. Dengerin dulu. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Silakan. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bila ingin bertemu Nabi di dalam surga, banyakin dulu mulutmu dengan salawat. Allahumma Sholli ala Muhammad. yang setina dulu, gak cukup. Ulangi dengan bareng mas saya. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Yang ceramah ini orang BSD City, wajahnya ibu-ibu senang sekali. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya udah itu aja. Masya Allah, semangat ya Bu ya. Memang janda selalu di depan. Ibu kan udah sepuh semua. Masa saya sering ngomong pergaulan muslimah? Jangan bilang sepuh, Pak Ustaz. Hah? Jangan bilang. Iya benar. Baru S3 sudah sangat sepuh. Alhamdulillah. Pertama saya ingin ngomong gini dulu, menghormati para bunda. Semoga yang depan semua ini oleh Allah diberikan usia yang berkah. Amin. Banyak manfaat. Amin. Saadah, sejahtera, bahagia, berkah. Amin. Semua sama. Amin. Ya Rabbal. Sepi. Al-mu'minu, orang mukmin itu mir'atul mukmin, cermin bagi mukmin yang baik. Memandang wajah orang baik menghaluskan hati, memercikan cahaya, mengusap anak yatim, membuat apa? Hati semakin lembut, damai. Kalau mandang orang soleh, bercahaya. Maksudnya gimana? Itu kata bin Iyad, Fadl bin Iyad. Ibu kalau ngaji lihat ustazahnya
seneng itu mudah masuk ilmunya. Tapi kalau ibu ya, nah itu udah semua kata-kata baiknya nggak ada yang masuk. Maka ibu jadilah cahaya, memandang ustaz juga cahaya. Karena cahaya bertemu cahaya, kilau, berkilau, bukan silau tapi berkilau. Ibu seneng aja dapat pahala. Saya tanya, seneng gak sama saya? Jawab, seneng apa enggak? Kalau enggak seneng saya pulang. Seneng apa enggak? Senang lah. Emang kenapa? Maka ini pertama, orang yang soleh, orang yang baik ibu, itu jika dipandang menyenangkan, maka bergaul itu harus menyenangkan. Saya kalau ceramah pernikahan nih, ngomongnya begini, khairun nisa illati idza nadarta ilaiha saratka. Istri yang baik itu kalau dipandang nyenengin. Jangan nyebelin ya. Kalau dipandang nyenengin. Sabar dulu. Kan ceramah itu mikir dulu. Emang langsung bisa jadi semarangan. Sekarang nggak boleh kata orang tua. Musuh orang tua dikatain. Ya bu, kan ibu udah tua. Udah tua semua. Sebaik-baik ibu, sebaik-baik istri, khairun nisa illati idza nadarta ilaiha sarafka. Kalau pandang bikin senang. Wa idza amartaha atau aka. Kalau suami minta tolong, segera dikerjain, segera diberi. Kenapa emang? Karena suami itu moodnya cuma 5 detik. Ma. Paling ma, nasi goreng. Siap, papaku, cintaku. Pertama nyenengin, yang kedua segera laksanakan. Kenapa emang? Cuma 5 detik suami punya mood. Ma, ayo ma, udah lama nih nggak anu, masih siang. Udah langsung yang gini, langsung gini. Dia keluar ngopi di warung kopi. Neng, bikin kopi ya neng. Pahit apa manis bang? Pahit aja lah, lihat kamu udah manis. Kenapa bang? Di rumah sepet. Ini beneran ini. Suami minta nggak dikasih itu hilang langsung moodnya. Serius. Apalagi pagi-pagi pengen nasi goreng, nggak ada nasi. Makanya jangan salahkan suami. Kalau suami senang nongkrong di warung kopi, ada jande di situ. Bikin kopi. Berapa adukan mas, bang? Suwe bener banget. Ngomongin lembut di rumah, bikin sendiri. Maka pantas dia senang keluar. Itu suami yang karena istrinya nggak bisa nyenengin. Udah ditungguin terus lama-lama. Woi, mama. Dengek ke. Yang ketiga coba setelah menyenangkan. Wa idza hibta hafidhatka. Kalau tidak di rumah, jaga kehormatannya, jaga rahasianya, jaga urusan ranjangnya, urusan dapurnya. Jangan diceritain ke orang. Ibu sebelah tuh, laki gue tuh kecil. Iya, suami istri gede banget badannya. Emang gue ngomong apa tadi? Jangan dulu makanya, jangan setel.
Orang sebelah badannya mikir yang lain. Dasar janda. Nah, Ibu begitu singgung, Bu. Maafin saya, Bu ya. Saya tidak menyinggung janda kok, Bu. Ingat, janda itu adalah sudah bebas dari suami. Enak kan? Amin. Mendingan janda. Ketahuan jandanya. Saya berarti menyebut janda nih ya. Orang yang membantu janda itu menikahinya. Gak ada cowok sini. Saya bukan cowok, saya bapak-bapak. Kalau suami gak di rumah, jaga. Surah Al-Quran, surah An-Nisa ayat 34. Fassolihatu qanitatun hafidhatun. Adapun wanita-wanita yang soleh, yang solehah, yang baik itulah pertama apa? Qanitat, yang taat kepada Allah, taat pada suami. Tuh, taat pada Allah, taat pada suami. Ayat itu Bu, setelah ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Nah, di tengah-tengahnya itu ada fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Yang pertama taat. Taat pada Allah ngapain? Cukup, Bu, sholatnya yang baik. Bilang baik sholatnya. Bilang dong yang baik sholatnya. Baik. Puasa Ramadannya. Baik. Menjaga dirinya. Baik. Sedekahnya. Baik. Yang baik. Nggak perlu banyak. Sedekah itu nggak perlu banyak. Yang penting rutin. Sedekah yang penting apa? Ikhlas atau sedekahnya? Ya sedekahnya. Sedekah mah ikhlas. Ikhlas apa orang nggak sedekah? Sedekah yang penting sedekahnya. Ikhlas nomor 3. Yang pertama sedekah, yang kedua sedekah, yang ketiga baru ada ngasih tapi karena lihat saya nggak enak kan Ustaz urusan. Itu wanita yang solehah, yang taat pada Allah, dan itu dijamin masuk surga. Kurang satu, yaitu apa? Taat suami. Pasti suami. Bungkus mah nanti. Mau udah pulang duluan. Idal mar'atu, jika seorang ibu sholat khamsaha, dia tegak baik sholatnya, itu baru fardunya doang tuh. Wa shomat syahroha, dan puasa Ramadannya cakep. Wa hafidhat farjah, menjaga kehormatan dirinya, keluarganya, teman-temannya, sahabat muslimin muslimat, dijaga kehormatannya. Lihat yang terakhir. Wa ta'at li zawjiha, dan dia taati suaminya. Kilalah, dikatakan pada ibu-ibu itu, hei ibu-ibu, ngapain? Lihat, Rasulullah mengatakan, udkhul jannah min abwabil jannah syi'ti. Masuk, Bu, ke surga lewat pintu mana saja ibu kehendaki. Cuma 4 syaratnya. Sholatnya, bilang baik. Sholatnya, puasanya, menjaga kehormatannya, taat suaminya, masuk surga lewat pintu mana aja boleh. Itu syaratnya cuma 4. Capek diri. Kenapa kaget? Karena ibu terlalu memperhatikan ini. Baru kali ada ustadz yang seperti ini. Yang cuma atu-atunya. Terima kasih kejujurannya. Karena ibu udah
memuji saya kasih hadiah. Sesungguhnya memuji orang, memuji siapa sih? Ya Allah. Memuji yang menciptakannya. Puji suami walaupun orangnya hitam, tapi kan manis. Buat apa manis tapi? Benar. Ya, pengganti jus. Masih banyak. Kalau itu udah ada motif. Kalau kan nggak sengaja. Jadi yang asli itu tidak setelahnya. Saya ulang lagi ya Bu. Ibu masuk surga, milih pintu mana aja boleh kalau 4, yaitu taat. Taat itu tadi ada berapa tadi? Sholatnya bagus. Ganti bagus kan? Sholatnya bagus. Enak sholatnya. Belum. Puasa Ramadannya bagus. Masih wajib semua, yang sunnah belum. Apalagi kalau sunnah, masya Allah. Kemudian menjaga kehormatannya bagus. Mentaati suaminya bagus. Udkhul jannah min abwabil jannah syi'ti. Masuk ke surga boleh pilih pintu mana aja. Alhamdulillah. Maka dengan ini ibu jaga. Sekarang bagaimana bergaul? Ada 10 tapi saya nggak apa. Yang ingat aja ya. Saya kelamaan nunggu 1 jam nunggu saya. Jam 9 nyampe, jam berapa? Udah setengah 11. Tadi ngapain sih? Kata yang menerima saya, Ustaz duduk sini aja, loh kan panas banget. Kayak pengantin begini duduk di depan. Saya foto tuh baru yang ini hitam biru-biru doang tuh, yang apa abu-abu, yang belum ada tadi. Iya Allah. Saya foto kasih Neng tuh. Dikasih lihat tuh. Panik kamu tuh saya. Iya, saya juga panik, gak ada orang. Dibohongin lagi, katanya udah pulang. Saya bilang enggak, disuruh pulang saya. Kita katanya disuruh pulang, kita nggak suruh pulang apa? Suruh mana? Suruh di situ. Kan saya bilang panas, cari yang adem, nggak ada di mobil saya. Adanya saya pulang ke mobil saya. Pulang tidak harus ke rumah Bu, pulang kembali ke mobil saya. Ada aceknya. Makanya panik. Makanya Bu Mitanya panik tadi, Bu. Katanya Ustaznya pulang. Enggak, saya bilang. Saya lihat di situ masih ada di mobil. Saya juga kasih dia foto ngadem di mobil. Iya. Dapat foto cakep lagi. Ini kita enak sama ya. Ada isinya tapi senang. Santai. Betul kan? Dan itu awet muda. Dan kalau ibu awet Tua. dia ngomong. Maksudnya awet itu panjang umur. Oke. Kalau kita udah menjadi soleh, sekarang menjaga hubungannya bagaimana? Yang pertama Bu, pergaulan kita jaga. Yang pertama, sadarlah bahwa ibu adalah wanita. Kan gue nyaramin lo. Ya emang. Enak ini kalau mama ceramah. Bisa dibentak ya. Soalnya kedudukan saya kedungannya lebih duduknya lebih tinggi. Ya dianggap guru. Jadi itu bukan marah-marah, kan saya senyum. Gue sama malu. Ntar lapor sama wakil gubernur Banten, dipecat gue jadi ustaz. Kepala sekolah dipecat gara-gara anak. Ibu begitu nggak kalau anak yang rokok di sekolah? Malu-malunya ibu itu ibu jahat.
mengajarkan pada anak agar harusnya kan, nak kamu salah, kamu minta maaf. Orang tua datang dengan damai. Makasih Bu Kepala Sekolah diingatkan anak saya. Gitu saya ini malah. Saya nggak terima. Enak aja anak saya digampar. Dia nggak tahu salah, nggak tahu masalahnya langsung kayak begitu. Kalau saya doakan ya Allah orang begini kasih duit yang banyak ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, dan hidayah baginya. Kenapa? Doa kembali kepada yang berdoa. Jangan marahin, biar aja. Kira-kira Bu Kepala Sekolah nanti diangkat apa enggak? Nanti dia akan lebih baik dan orang segan. Nah, itu tegas dan menggampar itu tidak menyakiti. Ini nggak sakit. Coba gambar. Bonyok rame-rame Ustaz. Kagak lah, emang berani mengawal saya. Paling nyupitin ganteng banget sih, ganteng banget. Saya nggak yakin berani gambar saya. Ya, paling ngasih duit. Ya Bu, maaf ya Bu. Saya bahagia kalau bisa senyum, saya bahagia. Karena ada ngaji tuh stres pulangnya. Udah amal banyak masuk neraka pula. Ini mah enggak, semua yang masuk surga. Amin. Duduk di majelis taklim nih kalau lihat karena Allah nih. Ini Bu. Bangun udah Allah, ampuni semua dosa-dosa. Ketemu salaman di antara dua orang nih kalau ikhlas. Dia salaman, ada dua-duanya udah dapat dosa-dosanya. Gak usah khawatir, takut. Ngeliat gurunya senang, satu rahmat, masya Allah. Itu saat baik banget orangnya, senyumnya masya Allah. Itu udah dapat pahala dan hukumin dosa. Kalau dongkol, kesel banget Pak Ustadz kayak begitu. Dia pulang bawa dosa. Lah Ustadz jelek-jelekin orang. Dia kan Habib palsu, coba orang ini deg-degan saya dengar begitu. Karena ada yang begitu kan, ceramah ya Allah, ngatain orang, ya Allah saya dada saya tuh nggak membayangkan ya orang Rasulullah begitu. Dan kata Rasulullah, tabasmuka wajhika akhika shadaqah. Senyum di wajahmu untuk saudara itu sedekah. Nggak mungkin. Ya Bu. Pertama, sadar ibu sebagai seorang wanita. Emang benar kan? Jangan begitu. Kalau sadar wanita, maka wanita itu singkatan wanita. Itu wanita. Kalau wanita, apa yang kita Bu? Pertama, pandangannya, ucapannya, tingkah lakunya, semua lembut. Alhamdulillah. Apa itu lembut? Lembut itu adalah keadaan di mana orang tidak takut. Berarti keadaan di mana orang aman dan nyaman. Itu lembut. Nah, seperti kalau lihat aku. Ustadz tuh teduh, lihatnya sih ada WA gitu. Aku kalau denger Ustadz itu ya Allah kayaknya adem banget. Itu baru lihat doang. Bagaimana kalau diajanin, diajak makan, dikasih duit, enak kan? Itu namanya angin ribut. Sadar sebagai seorang wanita. Wanita itu wanita dijajah, wanita dijajah ya. Kalau ibu nerima dengan baik, ya memang dijajah. Tapi ibu nggak merasa jajah, kenapa? Itu disayang. Karena wanita hanya bisa milih, tapi nggak bisa nentukan. Saya maunya sih laki-laki itu yang tingginya 175 meter, yang ganteng, yang kulitnya putih, yang kacamata, baju hitam. Bisa mikir, milih gitu, tapi nggak bisa nentuin. Kalau laki-laki, saya pilih itu. Jadi
Maka yang jajah siapa yang jajah? Wanita. Jadi maksudnya apa gimana tuh Bu? Terimalah kodrat itu. Artinya aku sadar aku wanita, maka aku harus ditata. Dan Al-Nisa 34 tadi itu ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisa. Laki-laki memimpin bagi perempuan. Jadi jangan merasa dijajah. Memang dipimpinanku. Bayangkan wanita bisa masuk neraka dengan mudah bukan karena dia zina, bukan karena dia jarang sholat, bukan dia sholatnya kadang-kadang lalu masa tua sholat, bukan karena nggak sedekah, bukan karena mungkin orang, tapi karena apa? Yang pernah asyik. Mereka banyakkan lihat suaminya begitu baik, dikasih rumah, dikasih mobil, satu kesalahan langsung dia dasar suami gak tahu diri, suami gak ada baiknya, gak ada untungnya. Ya Allah ya Rabbi, padahal nikah 15 tahun di rumah dikasih, mobil dikasih, motor dikasih, semua dikasih, kok berani ngomong gitu? Maka Rasul mengatakan, ya Rasulullah, siapa itu? Yang fundal asyir, yaitu wanita yang tidak tahu syukur kepada suami. Begitu dia salah, langsung semua keburukannya hilang. Dia bersih. Ada aja ya. Satu, tahu diri bahwa aku seorang wanita. Gak usah sosok saya laki-laki, gak bisa. Gak bisa. Dan ibu, insya Allah ngasih minumnya, menyajikan makannya itu udah surga semua. Melayani suami dengan baik, ya Allah. Dipanggilnya Neng, kan dia siap akang. Neng, akang badek, ayo. Toh siap nih Pak. Musim-musim dia. Terpesona, aku terpesona. Terus Masya Allah. Satu tuh. Yang kedua, Bu. Bergaul ketika pakai baju wangi-wangian yang biasa aja. Yang biasa tundukkan pandangan, tutup aurat, kemudian ngomong yang lembut, yang tidak boleh bunyikan suara perhiasannya. Coba lihat di surah An-Nur 31, tolong dibaca. Baca Bu. Ada nggak Pak Irmani, ada Al-Qurannya? Ada. Kan bisa di-download. Iya, nyari dulu. So WA doang isinya. Nyari dulu. Sama TikTok. Ada benar. Dibaca terjemahnya, ada pink lagi nggak? Yang kenceng nih, makan itu dulu tuh. Ngocor. Ayo. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan
atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Bawa pulang tuh. Anak 31 udah situ. Ibu terhadap wanita yang bukan mukminah gak boleh melihatkan aurat. Istri saya ketika tugas di Banten, di Kalimantan, satu hotelnya sekamar sama petugas yang lain. Nanya ke saya, Yanda, saya sekamar sama non. Terus gimana tidurnya? Tetap pakai jilbab. Sesama perempuan yang non muslim, kita nggak boleh kasih Allah. Itu semua pergaulan, pandangan ditundukkan. Kalau ngomong gitu, iya. Ibu kalau lihat wajah perempuan cantik, terus ibunya kurang cantik, itu bisa iri. Ya Allah, kok orang kayak gitu Pak, begini. Makanya kalau nunduk lebih afdal. Ya. Terus kalau udah punya perhiasan yang bagus, ya gede, kan nggak enak kalau ngeliatin lagi pulang umroh. Itu emasnya pakai Ka'bah, pakai luar, membungkuk-bungkuk. Kenapa? Biar bandul. Yang kue dalam aja nggak boleh kelihatan, apalagi nggak kelihatan dari di kaki kan boleh kita pakai, perempuan boleh pakai itu kan, apa gelang kan, atau keroncongan itu. Jangan diperdengarkan, jangan cing. Tuh, biar kelihatan, oh dia bawa emas di kakinya. Terus kalau ngomong, Mas, ini berapa harganya? Ibu-ibu, mohon maaf, pakai daster bolong sebagian. Ama Mas tukang sayur nanya, Mas ini berapa? Yang ini berapa? Kata Mas saya nggak mau kalah, 400. 500. Ternyata dipakai emas, giginya pakai emas. Kalau ini apa namanya? Boleh kelihatan apa enggak? Sekarang pada pinter tuh, dicepit ke. Jangan perlihatkan perhiasan, itu termasuk aurat bagi perempuan. Perhiasan karena membuat orang iri. Lalu doanya jelek, nanti ain muncul. Pamer, itu paling imitasi. Orang jadi sakit hati karena lihat ibu pakai gelangnya 5 biji dipakai semuanya, atau cinya 5 kanan 5 kiri. Ya elah, kalau unjuk berapa ini harganya? Ibu teater nggak ada, sebelah sono Romkar. Tapi dulu pindah dari teater. Ya tahu nih, ada. Kami dulu pindah dari teater, di kamar teater. Sini nggak ada, cuma pada pindah mana ke sebelah. Sekarang balik lagi sini, suaminya dari sini. Itu semua tuh ada. Bu, nggak boleh mencolok. Bibir ibu juga jangan pakai yang manyong apa yang menor, yang biasa aja kayak ibu itu biasa, ini biasa. Apalagi 3 warna, tengahnya putih, itu badut. Kan saya bilang jangan begitu. Maka ibu pakai yang begini dan bagus, cakep, alhamdulillah. Terus alisnya nggak usah dikerok, asli aja asli. Kalau udah berlalu Pak, udah Ustaz udah dikerok, bertobat. Udah cakep juga. Pas spidol kena keringat hilang. Udah. Yang keempat udah termasuk yang keempat ini. Pilih teman yang baik. Kenapa emang saya bacain ya? Al-mar'u ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan ngikut temannya.
Maka lihat siapa temannya. Orang baik akan senang berkumpul orang baik. Tolong jawab. Orang suka ngaji akan sering bertemu dengan orang yang tukang ngaji. Suka gosip pasti ngumpul sambil cari kutu, ngumpul sama orang tukang gosip. Kutu nggak ada lagi. Nggak ada Pak. Pakai media. Boleh di mall. Baru kali ini gue ngaji gitu-gitu dulu ya Pak. Dengerin aja kenapa sih? Masih ada nggak yang begitu? Ya Allah, saya ke Keranggan Bu, masih ada yang mandi di kali ini, masih ada. Di kali. Kita lihatin nanti. Bukan liatin lagi orang barengan. Ya kagak. Orang kelihatan lewat situ, mau ke Cisauk, ada orang mandi. Terus ibu-ibunya itu pakai apa namanya itu? Mending kemben Bu, masih pakai anduk. Berarti kan mandi itu. Di kali. Suradita, Cisauk masih ada orang-orang asli kampung itu masih cari kutu, masih ada. Yang udah nggak pakai tuh yang masih umurnya 40. Kalau udah 60 itu masih cari, bukan dulu begitu. Cius. Bilangnya apa gitu? Mencinta kepadamu. Teman itu mempengaruhi. Yuk kita ke mall aja. Ibu bangkrut. Ngeliat orang temannya handphonenya bagus, ya kayak biasa gitu. Ya. Note sekarang jadi S25 Ultra. Tahu gak harganya berapa? Gak usah tahu nanti pamer atau gitu. Harga barunya 22 juta. Mendingan buat beli motor ya Bu. Bisa buat gojek. Kenapa kok kalau saya beli yang bagus? Ini kalau buat syuting cakep, dari jauh cakep. Terus awet, kenapa? Memorinya 512 GB. Kalau cuma 6 GB ya 2 kali foto habis. 2 video, kok udah nggak bergerak, udah penuh memorinya. Foto nggak bisa nyimpen, nggak bisa. Ya udah penuh, cuma kenapa cuma 6 GB, 12 GB, cepat. Apalagi ikut tiap hari selfie. Lihat daun aja di foto. Masak kangkung ini di foto. Aku lagi masak kangkung nih. Masak kangkungnya juga sudah. Tahu nggak itu? Norak tahu nggak? Di grupnya nggak apa-apa kan nanya, lo masak apa ini? Masak kue. Saya ikutan mas istri saya nih, kasih lihat. Saya baru pulang dari warung Padang beli macam, lihat tuh aku masak ini. Ya, emang bisa masak? Bisa, nitip sama warung Padang. Nitip. Bisa suka nitip. Mas, besok saya kepala kakak 2 ya. Nitip saya. Serius. Orang 3 berdua, saya sama istri saya doang, rumah segede itu. 112 meter rumah ukuran rumah saya. 2 lantai. Mobil kiri kanan. Ada motor. Hati dengki kayak gitu tuh. Saya lagi cerita ngapain masak. Kan cuma berdua, bener GoFood. Atau trik warteg sayur kangkung 5.000, tempe orek 5.000, ayam 2 biji 10.000. Itu yang murah amat. 10.000 atunya enak aja. Kalau yang Padang 15.000 sama nasi nggak pakai apa-apa 17. Itu yang baru suka 12.000, serba 12. Itu mah itu paha kecil. Sama singkong 2 lembar. Basah sama sambal udah. Sambal itu cuma cair. Kita kan bikin dewek sebakul. Cerita cuma berdua. Saya lagi cerita berdua, mendingan beli 10.000 udah bisa makan berdua ya enggak?
Kalau masak beli dulu, nyangin dulu, oseng-oseng dulu, ya lama banget. Ini udah nyampe tuh. Orang nasi goreng aja berdua 3 kali makan. Nih serius, demi Allah saya di Maulid, ya. Saya kan beli nasi goreng kambing di BSD ada enak tuh namanya Kampus. Buat makan maghrib sama sahur berarti kan 4 kali makan berdua kan, 2 kali kan. Itu nggak habis. Itu saya buang bungkusnya. Iya. Pilih teman karena dia akan mengaruhi dan lihat siapa temannya. Kalau pengen tahu saya, siapa teman saya? Pengen tahu anak-anak ibu, lihat temannya siapa. Kalau tukang main PS, teman juga tukang PS. Kalau ngerokok, teman juga ngerokok. Karena orang itu ngelihat siapa temannya. Cari suami, cari istri, lihat siapa temannya. Serius ibu. Ibu bergaul dengan siapa, itulah ibu. Serius. Ya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Perhatikan siapa teman dekatnya. Karena dia itu lebih percaya pada ibunya sendiri. Betul apa enggak? Ibu, anakku pernah cerita sama ibu enggak? Enggak. Sama teman-teman, sialan ibu gue. Ibunya diceritain. Minta duit nggak dikasih. Tuh IG. Oh, bukan. IG. Yang kelima, senangkan, mudahkan dan lembut. Senangkan, mudahkan. Bu, ingin mudah? Jawab mudahkan orang. Ingin mudah? Yang remas dong. Ingin mudah? Mudahkan orang. Innamal mu'minun hayyinun lainun masahlun. Ingin mudah? Mudahkan orang. Enggak semangat. Ingin mudah? Mudahkan orang. Yang enak mudahkan orang. Ingin mudah? Mudahkan orang. Ingin senang? Senangkan. Ingin kaya, kayakan orang. Ingin sehat, sehatkan orang. Ingin kawin, ya, ingin kawin, kawinin orang. Masuk kawin kau. Itu ada hadisnya bu. Ya. Innamal mu'minun hayyinun lainun wasahlun. Orang mukmin itu yang baik, ya. Pertama menyenangkan, yang kedua lembut, yang ketiga memudahkan. Mudahkan semua urusan orang, memudahkan. Rasulullah bersabda lagi, lihat dengan baik-baik. Man yassara ala mu'sirin yassara lahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang mudahkan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusan dunia akhirat. Pilih teman yang menyenangkan, yang mudahkan, yang lembut. Cari teman, itu pergaulan kita, cari orang yang mudah. Termasuk kalau kita butuh teman yang cepat menolong. Tapi yang berikutnya bu, jangan punya teman yang tukang utang. Itu bubar, langsung gak suka. No. Dan ibu jangan utang, teman juga jangan utang. Orang gak punya ya mau utang Ustaz. Bu, saya ini sedang bicara tentang adab pergaulan seorang muslimah. Jadi hindari orang yang utang, apalagi ibu utang. Hindari. Kenapa? Karena kalau utang itu langsung bubar proses pertemanan. Halo? Ya. Kalau teman utang bagaimana sikap berikutnya? Kalau punya utang apa? Bebasin. Udah nggak usah dibalikin dan jangan utang lagi. Ya kalau dikit, Kalau banyak. Lah kenapa dikasih? Emang gua bang minjem sama gue gitu dong. Pelit tuh namanya temennya. Bukan pelit. Kalau saya ada orang utang ke rumah 1 juta, saya kasih 200 nih, gak usah utang. Kasih aja. Iya. Jajannya lo berani utang-utang lagi. Hah?
berani ngutang-ngutang lagi. Iya. Minta. Ami. Berani ngutang-ngutang lagi kalau bagi. Minta besoknya. Minta lagi balik lagi. Minta lagi. Susah ngasih tahu ibu. Saya ngajar di kampus tuh nggak ada yang berani begitu. Diam semua orang takut nilai kan. Kalau ini kan nggak usah nilai sebenarnya. Jangan takut Ustaz yang bilang lagi tadi. Aman tuh aman. Ini kan saya ngasih tahu adabnya. Hindari berhutang dan memberi hutang. Hindari. Kalau bisa ya. Hindari. Ya nggak bisa Bu, pasti hutang ibu mah. Awalnya katanya punya toko, ya habis. Nggak bisa modal, kok nggak buka lagi, nggak ada modal. Kenapa? Dihutang, langkah hutang. Banyak warung-warung kampung kecil itu habis dihutangin. Udah ngambil baru besok ya. Orang makan ngomong dulu, saya pinjam ini dulu ya. Ma, aku besok nggak ada modal, kalau habis gimana? Tapi ini nggak, udah ngambil baru kerupuk udah dibungkusin 10 biji. Besok ya, jadi bawa pulang ya. Bukan orang sini, orang sebelah sono, tapi nggak dari sini. Saya nggak ngomong gitu. Oke Bu, nih mudahkan itu, Allah akan mudahkan semua urusan. Saya ulang lagi ya, ulang lagi nih. Man yassara ala muksirin yasallahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang mudahkan orang lain, maka mudahkan urusan dunia akhirat. Amin. Dunia dimudahkan, akhirat dimudahkan. Alhamdulillah. Apalagi yang susah. Lihat, dengar baik-baik. Yang susahnya orang mukmin. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasahu anhu kurbatan min yaumil kiamah. Siapa orang yang melepas kesulitan orang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan lepaskan kesulitan pada hari kiamat. Itu orang-orang mukmin yang susah kita bantu. Seperti pagi ini, siang ini, Bu, saya bawa dari sahabat yatim, Mbak Devi. Ibu, saya mau bagi kenceleng, sama saya mau bagi brosur. Ada QRIS-nya, ada kencelengnya, ada lubangnya. Nggak usah banyak-banyak, Ibu pakai hadis ini aja nih, 2 hadis ini. Dengar baik-baik. Siapa yang mudahkan orang lain, Allah akan mudahkan urusan dunia akhirat. Dunia akhirat akan mudahkan. Yang kedua, yang ditolong ini adalah orang mukmin. Kalau tadi umum siapa aja, termasuk binatang. Iya, kucing minta makan, kasih makan, itu akan mudahkan urusan itu. Lihat, man nafasa, siapa orang yang melepas kesulitan orang mukmin dari kesulitan dunia, nafasahu kurbatan min yaumil kiamah, maka Allah akan lepaskan kesulitan pada hari kiamat. Di hari kiamat dilepasin. Saya Bu, sahabat yatim punya 400 anak yatim dan duafa. Ada berapa asrama. Nah, Ibu bisa cek di Instagram, di TikTok, bisa cek juga di YouTube. Sahabat yatim yang begini. Coba sama di sana. Bisa nggak Bin? Bisa. 2 jari bisa digabungin atau deketin. Kenapa? Orang yang mengelola, mengurus, membantu anak yatim akan bersama aku di surga seperti ini. 2 jari. Alhamdulillah. Nah. Mau nggak nolongin? Nggak usah banyak mensa. Tiap subuh kencereng diisi. Yang nggak dapat kencereng bisa pakai kiris atau pakai itu Bu, apa namanya?
kaleng apa aja? Ya. Kaleng bekas buka celing. Nggak usah banyak-banyak. Ibu di rumah ada berapa orang? Hah? 4 orang, 4.000 rupiah. Bilang, ya Allah, saya niat sedekah untuk anak yatim, dan ini saya peruntukkan untuk 1 orang tua saya, 2, 1.000, 2.000. Mertua saya 2, 4.000. Untuk anak saya 5, 5.000, 9.000 masuk belum. Semua dapat. Nanya itu jenazah di dalam kubur. Ana lihati, kok saya bisa setenang ini di alam kubur? Malaikat menjawab, inna waladakuma, sesungguhnya anak kalian berdua di dunia mereka istighfar, mereka sedekah atas nama kamu, mereka baca Al-Quran. Alhamdulillah. Ternyata Rasulullah melihat di alam kubur, di barzakh, ada orang yang dihubungin malaikat dibaca. Ternyata mayatnya itu gaul. Digebuk lagi. Digebuk lagi malaikat. Begitu berhenti, ditungguin. Nggak mukul-mukul, nggak ucap-ucap. Nanya si mayat, kaifa adribuka? Malaikat 5 takifu min darbik. Malaikat, kok nggak jadi mukul? Malaikat jawab, kaifa adribuka? Wa waladu astaghfirulaka. Gimana saya mukul kamu? Anakmu istighfar kamu. Gimana mukul kamu? Anakmu sedekah. Setiap sedekah sing wish. 1.000 nggak penting, 1.000.000 nggak penting. Yang paling hebat adalah 1.000 tapi tiap pagi. Nah itu dia. Adwa muhain qalla, sedekah sedikit tapi tiap pagi. Istiqomah tiap pagi. Gimana caranya? Ayo kasih Mbak Devi, kasih cancelingnya, kasih semua. Bawa pulang. Nanti kalau udah penuh, Bu, tiap bulan nanti Mbak Devi datang, kemudian Ibu kayaknya nggak usah dibawa. Ibu jujur sama diri sendiri. Yang dalam konseling itu kan ada tutupnya, dibuka, ambil, dihitung, tulis Ibu nomor handphone, nanti ada laporan. Dan itu memudahkan orang lain untuk ngaji, belajar, dan seterusnya. Maka tak terasa orang tua kita atas nama dia itu dapat. Datang dia. Siapa kamu cantik banget? Siapa kamu ganteng banget? Aku amalmu lewat anak-anakmu. Alhamdulillah. Setiap waktu datang kemurahan. Alhamdulillah. Sekalian amplopnya teh apa? Sekalian brosur udah dibaca apa programnya. Oke, ya Bu ya. Ada bergaul muslimah yang berikutnya adalah apa tadi Bu? Belum ingat ya Pak? Hindari hutang dan memberi hutang. Hindari hutang, jangan hutang. Memberi hutang, gak usah kasih hutang. Kasih aja sedekah. Jangan orang baik, orang pelit aja suruh sedekah. Ya Bu. 3 yang manggil-manggil Ibu nanti di surga. Bu. Yang manggil Ibu siapa itu? Dengar baik-baik. Surga ngomong gini, analah, saya baginya. Siapa itu? Dengar Bu. 1. Wa'fu man dolamaka, memaafkan orang yang mendolimi kamu. Surga ngomong analah, saya baginya. Yang kedua, wanfik man haramaka, bersedekah kepada orang yang pelit. Makanya apa? Tadi saya ngomong hindari hutang dan memberi hutang. Maksud gimana tuh? Gak usah hutang Ibu, mendingan jual barang Ibu. Barang-barang Ibu 2, bukan sekali. Kalau sekali barang Ibu. Barang-barang Ibu, misalnya apa? Lebih baik ada orang datang Rasulullah, ya Rasulullah,
saya minta rezeki. Kata para Rasulullah, kamu punya barang apa? Punya ini, punya itu. Terus kemudian ada cincin. Siapa yang beli ini? Dibeli dua dirham. Yang satu Rasul berikan kampak, yang satu dibuat makan. Dan ini tolong kampak, kamu pergi ke hutan dan jangan kembali ke sini setelah seminggu. Setelah seminggu gimana? Alhamdulillah dengan kampak itu cari kayu bakar, kemudian dia jual dan punya duit. Nah setelah itu terus berkembang. Itu ya Bo? Itu yang keberapa tadi? Lebih baik sedekahin aja. Yang terakhir, cepet lah. Teman yang solutif, saling mengunjungi, ya Bu. Lalu menjaga privasi. Apa itu menjaga privasi, Bu? Jangan ceritakan aib orang lain bagi teman yang bisa. Terus tampil biasa sederhana, jangan mencolok, jangan wangi-wangi banget, biasa aja. Terus mukanya juga jangan dipoles macam-macam, satu warna aja ya. Kayak saya satu warna aja, nggak usah 5 macam. Nanti kayak. Nah, cari teman yang punya kemampuan yang baik, yang motivatif, edukatif. Kemudian memberi kabar, kasih kabar dong. Apa kabar, gimana? Dan tadi 3 saya lupa. Kurang 1 ya tadi ya. Memaafkan orang yang dolim, memberi infak pada yang pelit, dan yang ketiga adalah apa Bu? Menyambungkan yang terputus, menghubungkan yang sedang bermasalah. Neng Wita, teman yang baik adalah kalau temannya berantem di medsos, rangkul salah satunya, maafkan, kemudian saling mendamaikan. Itu adalah adab-adab antara lain seorang muslimah. Lalu Bu, yang terakhir, hindari ikhtilat, yaitu bercampur laki dan perempuan. Ya Bu, nanti kayak cendol. Oke, cukup? Oke, makasih. Ngapain saya setelah ini? Ini dikumpulin sekarang Ustaz. Enggak dibawa pulang. Oh, itunya apa namanya? Brosur bawa pulang, cancel bawa pulang. Di dalamnya ada apa lagi, Mang? Ini ada apa? Ya kalau bawa duit taruh. Jadi kumpulin sekarang. Boleh. Ini kalau penuh nomor ini ya Ustaz ya. Iya betul. Ada kirisnya juga ada tuh ya. Kiris boleh nggak? 1.000 boleh. 2.000 boleh? Boleh. Tapi usahakan yang tidak berbayar. Kalau 1.000 ongkirnya 250, 2.500. Ustaz kalau pakai IM bisa ya? Hah? Iya. Iya bisa. Bisa ya? Bisa dong. Yang penting ibu yang paling bisa. Yang paling penting bisa itu. Aja. Oh bisa. Oke. MC mana MC? Ngapain? Doa bagaimana? Ada. Baca. Terima kasih, mohon maaf. Hah? Oke. Baik, Bunda yang baik. Bu, semangat yuk. Sebelum saya tutup. Udah setengah 12 nih. Biasa kalau makan sama saya makan saya. Bilang ibu bilang begini. Mudahkan orang, sama-sama. Mudahkan. Itu aja katakan. Ingin sukses. Mudahkan orang. Ingin kaya. Mudahkan orang. Ingin bahagia. Mudahkan orang. Ingin kaya. Mudahkan orang. Anak-anak baik. Mudahkan orang. Dimudahkan orang lain. Rasulullah itu adalah memudahkan semua urusan dunia akhirat. Ya, man yassaro, siapa orang memudahkan ala muksin pada orang yang punya kesulitan, maka Allah mudahkan semua urusan dunia akhirat. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Sekarang bilang bisa jadi ibu yang baik. Bilang bisa jadi ibu yang baik. Ibu soleha. Senang sedekah. Menjadi yatim.
Undang lagi saya? Insya Allah bisa. Terima kasih. Tangan diangkat dua-duanya. Dua-duanya. Gerakan kiri kanan. Katakan dadah. Tangan dunia dia. Terima kasih, mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan maaf lipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya Mbak Devi. Mbak Devi berdiri. Nah, nanti kalau sini salam. Nanti ketemu ini ya, Bu Wita ya, biar heboh segala macam. Terima kasih Bu, aku pamit dulu ya. Ada makan siang nggak? Nggak ada kan? Kalau ada saya tungguin. Ya? Mana? Nggak ada makan. 12.000 ya. Terima kasih dan mohon maaf. Silakan. Sudah salam ya? Oh iya. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Tasyid Amani Al-Marhuni atas ceramahnya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan dapat